Siap and siap match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unjung Barat. Jumpa lagi di podcast pertama kita di tahun 2023 dengan kata orang saya penampilan baru ya. Tapi sebenarnya biasa aja sih, Pak. Ya oke, di studio ini udah ada narasumber ahli madu kita. Ya, Pak Putra Kamsah, apa kabar, Pak? Baik, sehat, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Selamat pemirsa Unjung Barat semua dan kawan-kawan studio. Iya, Pak. Selamat datang untuk yang kesekian kalinya di studio kita, Pak. Alhamdulillah diundang. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Jadi Pak, to the point langsung ini Pak. Kenapa kita kembali mengundang? Banyak yang DM kita. Ini penasaran dengan Bapak sebagai ahli madu ya. Tapi bukan bermadu. Ahli madu dan lebah ya katanya di Aceh ini. Jadi sehingga banyak nih Pak yang penasaran. Masih kita kemarin sempat obrolan terakhir itu mengenai madu ya terpotong dengan beberapa yang tidak tuntas terbahas gitu Pak. Nah jadi salah satu nih Pak pertanyaannya ini banyak yang DM kita yang tanya ke kita ini. Banyaknya hari ini beredar madu-madu di pasaran. Kemudian banyaknya isu-isu tentang madu begana begini, lebah begana begini. Nah ini mungkin harus beberapa yang ingin kita luruskan, terutama kita tanya ke pakarnya lah ya. Pakar praktisi ya. bukan akademisi sebenarnya Pak Putra. Karena Pak Putra ini sarjana ekonomi akuntansi ini. Tapi larinya ke madu nih ya, nggak apa-apa, biasa itu Pak ya. Nah, oke Pak, gimana Pak sebenarnya madu Aceh kita ini Pak? Terutama. Baik, makasih Bang Jika, makasih tim Unjung Barat. Memang ada satu keinginan kita untuk terus mendakwahkan madu ya. Karena sulitnya orang memverifikasi madu sehingga beredar banyak madu palsu dan ada beberapa isu hot dan lain-lain menyangkut dengan madu yang kita bisa coba luruskan hari ini informasinya. Jadi kita masuk dulu ke dalam bagaimana orang sering melihat testimoni madu. Katakanlah misalnya madu itu kalau madu asli begitu dia tuang ke dalam gelas dia langsung ke bawah, tidak bercampur dengan air. Sebetulnya kan ini perkara berat jenis ya, makin berat katakanlah misalnya manisan, orang buat rujak itu sebelum campur air kan dia berat. Itu kalau dimasukkan ke dalam gelas langsung dia tenggelam, apakah itu madu asli, kan itu jadi pertanyaan. Nah, terus madu ada juga dengan korek api tidak terbakar, itu kan menyangkut kadar air sebetulnya. Nah, jadi simpelnya kalau kita ingin melihat madu itu asli, madu itu murni, yang pertama kami menyatakan ada dua hal yang bisa diverifikasi. Yang pertama bau lebah. Bau lebah. Bau lebah di madu ini nggak bisa ditiru oleh pabrikasi dan lain juga tidak bisa. Khas gitu Pak ya? Khas, baunya aneh gitu. Nah, tapi tentu ini perlu jam terbang. Saya sendiri sebetulnya Bang Jika bukan ahli madu, tapi pakar madu. Sudah 7 tahun ya, 7 tahun berkecimpung masuk hutan dan lain-lain. Terus kita mengamati dan kita coba bisa dakwahkan bagaimana cara mengindikan madu asli. Salah satunya adalah melihat bau madu, bau lebah. Yang kedua sanatnya. Jadi seseorang madu yang ingin mengkonsumsi madu ini dia harus tahu dari mana sumber madunya. Oleh karenanya susah kalau kita nggak kenal dengan orang yang ambil madu, kita nggak trust dari sumber-sumber madu. Harus tahu itu Pak sanatnya Pak. Iya, jadi madu itu dari mana sumbernya? Dikasihkan ke siapa? Bang Jika katakan jual madu, kemana jualnya? Sumber pawangnya di mana? Hutannya di mana? Nah itu juga bicara sanad. Tapi ada kendala di sini. Ditulis di situ kan Pak biasanya kan? Tidak, paling madu hutan Aceh. Oh ya, nggak spesifik ya. Sumbernya di mana? Misalnya kayak kami di U058 ini punya sumber mulai dari Kuala Simpang, terus ada Beneng Meriah, terus ada Tangsi, Selawah, Panca, Janto sampai ke Lamno. Jadi titik-titik pohon di mana itu ada dan itu harus tahu. Nah, dua hal ini kan susah. Iya. Akhirnya kita mendakwahkan ke orang-orang lihat manfaatnya. Lihat manfaat madu. Jadi manfaat madu ini misalnya tetes di mata, dia bisa tetes di mata. Madu tetes di mata? Iya. Jadi kalau misalnya nggak pedih Pak? Dia seperti daun kena air sirih. Tapi 15 menit kemudian kita nyaman gitu. Nah, jadi kalau kita terkena debu, iritasi dan lain-lain, sakit mata, tetes madu. Karena madu ini dia antioksidan, antibakteri, antivirus. Jadi kalau kita tetes insya Allah 50 menit, apalagi pas kita tidur malam,
Teteskan aja. Nah, terus yang kedua, misalnya madu ini kalau dia madu asli bisa menghilangkan bau badan misalnya. Itu kan hal informasi-informasi baru ya. Kami sendiri kami peroleh ini dari mencoba meneliti. Sebentar Pak, madu bisa menghilangkan bau badan. Ya. Dengan mandi madu mungkin? Bukan. Ya kalau untuk awet muda Atau tapi konsumsi? biayanya mahal itu. Maksudnya konsumsi atau dioles pemakaian luar? Dioles. Pemakaian luar. Pemakaian luar dioles. Jadi dioles di ketiak, di badan kan. Bisa dites itu ya, kalau bisa tahu betul itu madu nyamuk nih, insya Allah bau badan hilang. Dia jamur bakteri nggak akan bisa hidup. Jadi kalau kita lihat sebagian besar bau itu kan karena ada jamur dan bakteri yang dia karena keringat dan lembab. Iya. Jadi kalau kita oleskan madu itu insya Allah aman. Belum lagi fungsi-fungsi lain, misalnya masker wajah, jerawat, pengganti kanesten misalnya. Jerawat saya bisa hilang ini Pak. Ganti apa namanya Bukan kalau zaman pengganti kanesten maaf, tapi bisa juga fungsinya seperti kanesten lah. Kanesten. Kanesten itu kan misalnya obat untuk jamur. Oke. Kan, Itu bisa. ya kita kena kutu air misalnya. Itu biasa di jempol, di celah kaki. Taruh madu. Kalau madu itu madu asli, 3-4 kali kita taruh itu insya Allah sembuh. Belum lagi nanti terpotong ya, terkena pisau. Biasanya 3-5 menit jadi berhenti darahnya. Jadi madu asli ini bisa dilihat dari berbagai macam manfaatnya. Gitu. Oh, terus kalau zaman sekarang kan skincare. Ya, glowing ya. Glowing itu juga bisa Pak ya. Oke, Bisa. kayaknya bisa dicoba nih. Jadi nanti kalau dari remaja-remaja kan Oke. biasa di masa pertumbuhan mereka jerawatan, ya. itu kami sarankan Madu. pakai madu. Oke. Pakai madu murni 3 bulan itu insya Allah jadi kencang kulitnya, jerawat pun hilang insya Allah. Oke, Pak. Ini mengenai kalau kita bicara madu lebah ini kayaknya nggak habis-habisnya gitu kan. Jadi sebenarnya gimana Pak ciri-ciri kalau kita lihat madu palsu itu? Ciri-ciri yang mudah dilihat kasat mata lah. Oke, misalnya ini kan banyak pajangannya. Semuanya madu asli semua dibilangnya madu asli, madu hutan asli ya, macam-macam. Gimana cara kita lihat sepintas gitu Pak? Iya. Sebelum kita uji coba misalnya. Jadi Bisa nggak? kemarin sebelum Bang Cika kan kita coba bawa beberapa tester, kita lihat sebetulnya kalau hidung kita ini bisa mengidentifikasi naluri kita. Misalnya madu palsu itu kan kalau di Aceh sering kami temukan 4 bahannya. Yang pertama ada air tebu. Jadi air tebu itu kalau dibuat gula merah, sebelum jadi gula merah dia jadi mengental. Oke. Nah itu salah satu sumber buatnya madu palsu. Yang Jadi kedua, yang mengental itu jadiin madu yang dijual. Ya, sebelum kental jadi gula. Oke. Kalau di Aceh itu yang sering buat gula merah tuh daerah Blamancung misalnya, Takengon, Aceh Tengah. Itu kok kita ke sana kita proses dibuat gula merah itu, gula untuk kita konsumsi. Iya. Nah, itu prosesnya dimasak. Dia dari air tebu yang dimasak itu makin mengental gitu. Sampai dia dibekukan di dalam wadah loyang dan lain-lain. Nah, sebelum proses itu, waktu dia sudah agak mengental, itu menjadi salah satu bahan untuk buat madu palsu. Oke. Yang kedua ada gula aren dari air nira. Yang ketiga pala dan yang keempat nanas. Air nira Bahan ini paling sering. hijau bahasa Aceh ya. Ya. Hijau. Jadi kalau naluri penciuman kita coba kita rasa, itu di madu-madu yang maaf saya bilang yang banyak beredar di masyarakat bisa dicium. Bau itu. Misalnya coba Helmi bawa aja, kita coba ambil piring, nanti Bang Cika cium ya. Mana madu, ambil madu yang asli, yang ini tempatnya pakai. Nah, coba. Nah, Bang Cika, kalau kita lihat ini kami terima lebih kurang tahun 2020. Oke. Ya. Dari seorang kawan di luar Aceh, saya nggak perlu bilang daerahnya, di ujung Pulau Sumatera, kirim. Waktu itu saya bilang, saya nggak pernah menemukan madu dari sana yang asli dalam penciuman dan deteksi kami. Lalu karena dia ngotot dikirim juga sampelnya. Nah, jadi ini tahun 2020. Kalau madu, sebagian besar dia akan berubah warna, rata-rata seperti itu. 6 bulan ke atas, warna madu menjadi lebih tua sampai dia hitam. Oke, berarti Nah, jadi, semakin lama disimpan semakin ini hitam. malah tidak berubah. Jadi kalau kita katakan madu itu katakanlah palsu juga, air nira misalnya, gula tebu ya, air gula tebu itu coba dites, disimpan dia ngarahnya hitam juga. Karena itu kan proses alamiah saja, barangnya alami. Ini nggak berubah-ubah. Kenapa? Ini kimia ini. Ini kimia. Nah bayangkan aja kalau kita minum kimia apa jadinya. Jadi kalau kita cium,
Ya. Ini hari ini kita pingin masyarakat kita mengedukasi madu ini, tujuannya kan supaya masyarakat betul-betul sehat. Kalau masyarakat ada katakan ke saya minum madu sampai 2 tahun, tapi madu ek dia minum. Saya bilang kalau bapak minum madu udah 2 tahun jadi Superman istilah kami. Kenapa? 2 tahun minum madu. Tapi ini orang merasa biasa-biasa aja, tapi madunya minum terus gitu. Ini salah satu madu tidak asli. Iya. Oke, kita Bahkan kimia. Mungkin kita coba yang ini Yang mana? aja. Yang Boleh, kita boleh. tidak bisa menyebutkan merek dan Mereknya. lain. Ini pun berani kita ambil apa ini karena ada beberapa kawan-kawan juga udah mulai pakai botol seperti ini. Ya, kita nggak mengarah ke merek tertentu ini, bukan. karena karena banyak memang beredar di pasaran sudah dijual. Dan botolnya yang seperti ini, botol seperti dengan- pun ada beberapa. Gitu. dengan berbagai macam merek ya. Coba ambil madu kita, tengok. Ini kita lihat. Oke. Ini asli nih. Kalau madu kita usahakan dari pohon sampai ke botol kita jaga. Artinya kita ngambil sendiri dan masuk botol. Yang kedua, tim saya suruh masuk botol selalu saya verifikasi. Jadi kalau nanti dilihat ya. Nah, pertama dari Ini tahun berapa, Pak? ini baru. Baru. Oke. Nah, coba nih kita cium. Coba ini dicium. Jadi salah satu yang kami katakan tadi madu asli itu bau lebah. Nah, coba saya mulai merasakan bau lebah. Bau lebah itu aneh, nggak bisa disamakan. Betul, terasa Ya, ini. terasa, benar. Nah, kalau Bang Jika tiap kali minum madu kita harapkan bisa ketemu sanak tadi dengan orang yang benar, sehingga minumlah madu asli. Maka dalam sekian bulan minum madu asli, Bang Jika akan bisa mendeteksi madu palsu. Oke. Kami melihat di Uno 58 ya, di produk kami, kawan-kawan di seputaran kami yang sudah rutin minum, misalnya ada Bang Johadi Jro, Bang Adista Amalia, Oke. Amri Abu Sirat, Bang Saiful Jara, banyaklah pelanggan di sini, termasuk beberapa ustaz-ustaz yang sudah minum madu kita. Maaf saya bilang, Ustaz Ilham Maulana, Oke. sudah banyak lah, saya nggak ingin, tapi kita dakwah hari ini kok, nggak apa-apa lah kita sebutkan. Guru-guru kita ini yang sudah mengkonsumsi, ada Ustaz Samsul Bahari, banyak sekali yang sudah minum madu kita. Dan itu kalau sudah rutin mereka minum, mereka bisa membedakan, oh ini bukan madu, Sebentar, kenapa? Pak. Nggak ada bau lebahnya. Ini bisa dicicipi yang Boleh. non asli nih. Nggak apa-apa, karena Bisa, ini ya? saya yakin sudah diminum banyak banyak orang, tapi masalahnya itu bukan madu. Kayak kekentalannya juga beda kayaknya sama yang ini ya. Ya, jadi kalau kekentalan madu murni dan palsu itu tidak bisa dilihat dari kekentalan. Tapi serius, Pak, ini seperti rasa manisan. Ya, memang sebagian besar gula aren dan sebagian besar kita nggak yakin gula aren. Kenapa? Gula aren pun kalau dikumpulkan dijual ke seluruh tanah air nggak cukup gula aren itu. Nah, jadi apa juga? Ya gula buatan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pemirsa ujung barat, madu itu yang menyebabkan kekentalan entengnya ada 2 sebab. Yang pertama, musimnya musim hujan atau musim kemarau. Kayak buah jambu juga, ini kan proses alamiah saja, alami dia. Kalau musim hujan, madu lebih encer dibandingkan musim kemarau. Seperti buah jambu, buah-buahan, misalnya buah delima yang kita makan. Musim hujan, dia lebih berair daripada musim kemarau. Yang kedua, yang disebabkan oleh jenis nektar. Misalnya sawit, akasia, kopi, itu kental Oke. nektarnya. Tapi kalau yang gerepo dan lain-lain, itu malah lebih cair. Jadi kental enggaknya madu itu tidak menggambarkan asli tidaknya madu. Tidak Oke. menggambarkan. Jadi ditentukan oleh 2 hal. Oke, selain dari penciuman, kalau misalnya nih Pak, ini berderet nih macam-macam, sepintas kita lihat bisa? Enggak? Enggak, karena warna madu itu juga berubah-ubah jika. Oke, beda-beda ya. Nah, cuman kami udah 15 tahun, 18 tahun ada pawang kami belum pernah menemukan madu itu warnanya hitam. Tapi madu di atas 1 tahun rata-rata nih ya. Rata-rata ada yang di atas 6 bulan dia Oke. udah berubah warna agak gelap. Di atas 1 tahun rata-rata hitam. Jadi madu hitam itu adalah madu yang diendapkan. Madu pahit hitam saya tidak punya cukup referensi lah untuk itu. Saya cuma nyatakan kami belum pernah menemukan madu pahit itu hitam. Hitam. Oke nggak? Kalau madu hitam saja Pak, kan ada juga yang Mungkin bisa dijual. diambil madu yang sudah 1 tahun lebih. Kami juga membuat penelitian. Ya.
Ini ada kita buat tanggalnya misalnya ya, maaf. Oke. Nah ini kalau kita lihat kan Ini madu asli tapi Ya, madu asli. diendapkan. ya. Oke. Ini pawang is. Pawang is ini dari Laweng. Oke. Ya, kami ngambilnya di Jalin. Saya ikut waktu itu Mhm. 28 Februari 2019. Hmm. Ini dia jadinya hitam. Yang pernah kita pergi itu, Pak? Enggak, Oh, Mas itu. Mika baru kemarin. Oh, iya, ya. tahun. Dengan tim Ujung Barat 1 tahun ya. Iya. 1 tahun ya. 1 Setahun. tahun. Yang ini 2019. Oh, Kita iya. di Jalin ini. Betul. Nah, Belum ada ujung barat 2019. Ya, ini dari Iya. Batang Ara nih. Oke. Apa namanya? Selawah. Kita beli di Selawah. Pawangnya Pawang Maknu, orang Baslawah 25 Agustus 2019. Ini dengan ini udah lebih hitam ini. Nah, itulah madu itu beda-beda dayanya apanya. Padahal ini 2019 sama-sama. Oke. Yang ini masih nggak terlalu hitam dibandingkan ini. Tapi madu ini sudah di atas 1 tahun. Dua-duanya hitam. Berubah ke arah hitam. Kalau kita simpan air nira, air tebu juga makin lama hitam. Ini proses alamiah. Terus Pak, tunggu. Khasiatnya nih Pak kalau hitam. Kami memang ada juga mengendapkan ini di atas rata-rata 5 bulan 6 bulan untuk customer kami yang diabetes. Saya tidak punya keahlian ilmiah, keahlian lab, analis kimiawi dalam hal ini, tapi secara umum rata-rata customer kami yang minum setelah kami endapkan agak lama itu lebih nyaman minum madu, lebih cocok katanya. Yang Plus diabetes. madu pahit. Yang Plus madu diabetes. pahit. Yang diabetes, Pak. Ada juga madu yang kita dapatkan baru warnanya sama juga seperti ini tapi pahit. Oke. Jadi sebetulnya madu pahit itu kalau dia baru diambil juga warnanya sama seperti madu biasa. Udah hampir seluruh tanah Aceh, pawang kami keliling belum pernah menemukan madu pahit itu. Oke, hitam. katakanlah ada di pasaran itu madu hitam. Artinya berarti kemungkinan itu bukan madu baru tapi madu yang diendapkan begitu. Saya pernah datang ke satu outlet di Ketapang waktu masih ada 212 Mat ya, dikelola sama kawan-kawan juga. Ada madu hitam pahit dari Surabaya. Kebetulan di belakang dibuat komposisinya. Oke. Jadi ada campuran daun samiloto yang Oh. pahit-pahit. Nah, seperti itu. Tapi sebagian besar nggak ada yang nggak buat komposisi. Harusnya kan dibuat komposisi. Jadi masyarakat tahu dan tidak tertipu gitu. Iya, Kita iya, harus lawan nih. Siapa hal-hal yang nggak benar, yang nipu-nipu, yang bohong tuh ya kita lawan. Karena madu ini banyak kali manfaatnya. Ya, betul. Ya, apalagi kita orang Islam di An-Nahl kan ada disebutkan jadi obat. Ya. Jadi harusnya madu ini sangat populer pemirsa. Tapi madu itu bahaya kalau dibawa pulang ke rumah, Pak ya. Pecah piring katanya ya. Kalau madu asli harusnya enggak, jadi kompak juga. Oh, jadi kompak, Pak ya. Katanya Madu palsu ya. Tapi kalau masih jomblo nggak apa-apa. Itu bukan madu nih bawa ya. Oke Pak. Terus berarti artinya untuk mendeteksi cara terbaik kawan-kawan dengan kita rasa. Oke. Jadi Oke, diambil ya. Atau biar aja dulu ya, atau ada mau kita jelaskan lagi. Oke, boleh Pak. Terus nih Pak, kita kan semalam sempat naikin postingan nih. Kita mau ngomongin madu hari ini. Jadi banyak nih DM kita masuk kemari. Ada yang nanya ini Pak. Sebenarnya pertanyaan ini ada di jawabannya di konten kita yang kita ngambil madu ke hutan bersama Pak Putra juga tuh setahun yang lalu di daerah Janto ya. Itu luar biasa juga pengalaman. Lihat aja tuh di channel kita. Cuman ditanya juga lagi nih Pak, cara mengambil madu hutan di Aceh serta pola masyarakat atau pawang hutannya. Terus gimana sih bentuk katanya pohon-pohon yang ada di gambar-gambar pohon yang ada di Google itu, satu pohon itu bisa sampai ratusan sarang. Apa benar? Ya. Oke. Wah, ini langsung ya. Ini luar biasa timnya nih. Alhamdulillah. Ini salah satu pohon yang kita pernah ambil. Ini kalau kita hitung sarangnya ada 200 lebih. Wow. Ya. Jadi Coba di zoom lagi. sudah 7 tahun nih kita keliling Aceh, cuman kami belum pernah kunjung yang wilayah barat selatan, ya. Nah, itu pohon-pohon yang kita ambil ini lebahnya lebah koloni namanya, Pak Jika, lebah koloni. Jadi di Aceh itu yang pertama pohon yang sering lebah itu hinggap itu ada bak ara namanya, ada bak rambung, tumingke, berbagai macam pohon-pohon di hutan. Cuman yang kita lihat lebah ini sepertinya memang sudah kekuasaan Allah berikan kepada lebah. Lebah itu pintar memilih pohon-pohon itu yang gagah, yang tinggi menjulang, yang kuat rantingnya. Sehingga kadang-kadang pawang kalau kita lihat Ini di mana nih Pak? Tempat nggak kita bilang. Enggak, maksudnya di Aceh. Aceh ini Aceh Oke. besar, ya, Aceh besar. Oke. Kalau kita lihat ini pawang bisa sampai ke ujung-ujung sini.
Artinya lebah sudah bisa mengukur dahan ini, kekuatan dan lain-lain. Nah seperti itu, dia bisa mengukur kekuatan. Ini bak rambung. Bak rambung, Ya, oke. dia bilang ini bak rambung. Ya. Ada beberapa pohon lain mungkin bisa kita coba lihat. Bahkan di Aceh ada yang di karang. Sebentar Pak, ini satu pohon ini estimasinya ada berapa Ini kilo? saat nih? kami pergi, tapi setahu saya ini yang pergi dengan kawan-kawan ujung barat. Tapi Oh, kawan-kawan malam. iya ya. Kita di sana udah sebulan setengah. Jadi madu itu, kalau di hutan di Oke, Aceh, oke. kira-kira sebulan setengah atau 2 bulan kita udah jaga. Kita jaga dari gangguan elang, Iya. beruang, dan orang tentu. Jadi 3 nih sehingga sebulan setengah, 2 bulan kita udah mulai jaga itu. Kemudian baru panen. Iya. Panen, kenapa kita ambil malam? Supaya tidak banyak lebah yang jadi korban. Lebah mati biasanya kalau bulan tidak ada cahaya sama sekali, malah pawang nggak perlu pakai pengaman. Nah, Naik seperti Ini juga. biasa. Nah ini juga salah satu pohon yang kita ambil setiap tahun. Pak, ini satu pohon ini ada berapa kilo nih kira-kira? Jadi kalau pohon-pohon seperti ini ya, seluruh Aceh kami punya 2 pohon yang hasilnya itu bisa 800 sampai 1,1 ton satu pohon. Wow. Tapi itu jarang ya, hanya 1-2 pohon yang 1 ton, satu pohon Ya, ya. tapi madu tetap nggak banyak Pak Jika. Pohon seperti ini ke seluruh Aceh mungkin hanya beberapa saja. Jadi kalau dibilang madu itu bisa kemana-mana. 1 ton itu Pak maksudnya hasil madunya kan? Ya, 1 ton itu kan cuma 1000 liter. 1 liter itu mungkin sekitar 3 botol. Jadi bayangkan aja kali 1000. Ini ada foto lagi nih Pak. Ya, ini di Selawat. Ini pohon Pak. Ya, ini pohon rambung yang Sebesar ini pohonnya Pak. Ya, itu di Selawah. Satu pohon ini. Ya, tahun 2019 dengan Bang Ali Kebab ini. Jadi itu kita ambil waktu itu, ini hanya dapat sekitar 200 kilo lebih waktu itu. Sebentar Pak. Saya menanya pohonnya ini menarik. Ya. Ini kan kayak seakan-akan ada beberapa batang ya. Iya, Tapi betul. tidak, ini satu batang. Satu. Seluruh ini satu pohon. Ya. Jadi pohon rambung ini hampir sama seperti jenis pohon beringin, tapi rambung ini justru akarnya tumbuhnya di ujung-ujung dahan, ke bawah lagi dia. Oke. Nah, pohon induknya itu besar. Ini memang pohon yang udah tua sekali ini. Besar sekali pohonnya. Iya, iya. Kita sengaja kita foto karena kita jarang menemukan pohon Sebesar ini ya. Oke, oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini di Karang, di Tebing, Pak. daerah Siron, Aceh Besar. Ini kita dapatnya 300 kilo waktu itu. Madunya juga malam. Ini pawangnya selain dia bukan pawang biasa lagi, harus pinter climbing juga. Mungkin kalau ikut lomba panjat tebing nih, pawang saya juara nih. Berarti bukan pakai tangga, Pak? Pakai tali. Ada tangga, tapi ambilnya tetap pakai tali climbing dibuat, dibuat 2 gitu. Kalau ini ya tentu dia nggak pakai pengaman lain, tapi alat-alat manjatnya ya Pak dia. Kalau yang pohon tadi itu kan mereka pawang-pawang naiknya, saya lihat yang kemarin itu nggak ada pakai pengaman. Nggak pakai pengaman, biasa aja karena Nggak takut ini sih. jadi gini, lebah ini kalau misalnya pandangan matanya itu lemah dia. Tapi hidungnya itu kuasa Allah kuat. Dia bisa cium nektar yang sekian mikron itu dalam jarak 1,5 kilo sampai 2 kilo. Dia bisa mengenali mana nektar bunga yang baik untuk diambil. Itu lebah. Kalau kita lihat referensi ilmiahnya ya. Nah, tapi kalau mata dia enggak. Sehingga kalau nggak ada cahaya bulan, maka pawang malah nggak perlu pakai baju. Paling disengat 1-2 itu kita udah biasa lah. Kan ada juga kawan-kawan di disengat kan, itu sehat itu. Itu rahmat Pak, disengat. Enggak, maksud saya gini Pak. Yang pertama tentang pengaman safety sengatan. Yang kedua pengaman naik ke pohonnya itu, pawangnya itu kan nggak ada pakai tali, nggak ada pakai. Saya lihat, kan? waduh. Sudah tahunan itu. Dan saya juga insya Allah kalau sehat, kalau panjang umur juga akan naik juga karena Berani Pak? Insya Allah lah. Dulu kalau bagi jumping 50 meter sudah pernah saya di JB ke Insya Allah. Jadi Itu baju jumping kan pakai pengaman Pak. ya, tapi kan 50 meter. Ini pohonnya 25 meter, 30 meter. Tapi nggak pakai pengaman loh Pak. 50 Saya meter. nanti pakai pengaman lah Pak. Saya sudah Saya pikir Bapak nggak pakai pengaman. saya sudah segabat lebih. Enggak, kalau 50 meter baju jumping nggak pakai pengaman, kalau jatuh ya masih aman. Ini 25 meter Pak, jatuh koit juga itu kan. Tulis surat wasiat dulu kalau nggak pakai pengaman. Oke,
Wah, ini mana nih, Pak? Ya itu sama di Karang tadi dengan abang saya. Saya kenal ini. Ya, Ya. itu Bang Jaki, zona madu. Oke, saya kenal. Kawan sekalian. Kami sering Oke. kadang-kadang masuk toko kan melihat madu Ya, ya, ya. sama kawan-kawan. Sebagiannya mereka sangat menjaga kemurnian itu kayak Betul. misalnya Sauno, terus zona madu 058 ya. Ini kita memang ingin memperjuangkan kemurnian madu di Aceh. Maka Oke. saya kadang-kadang prihatin juga ada orang membuat macam lah ya video segala macam, tapi sebagian dia masukkan madu dari arah ujung barat Sumatera. Kenapa? Kita ada sebagian jamaah Ujung kita- barat, ujung timur, Pak. ujung Barat Aceh. oh ya ujung timur, Ujung timur, ya. oke. Ujung pulau sana dan daerah Sumatera Utara masukkan juga, tapi yang diinikan ke masyarakat ada yang pengambilan madu di hutan. Saya pikir, saya sarankan untuk jangan seperti itulah. Kalau madu hutan Aceh, ya madu hutan Aceh. Kita sama-sama jaga alamnya, jaga kemurniannya, karena lebah ini sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem di hutan, Bang Jika. Jadi begini, Bang Jika, kalau kita lihat di An-Nahl, sepertinya Allah memerintahkan kita memang untuk mengambil madu itu dengan cara baik. Nah, jadi kalau kita lihat sarang madu, Ya. kita lihat sarang madu. Oke, coba Itu saya sarang satu- madu, Bang Iwan. Ini nih, Pak. Nah, sarang madu. Nah, ini yang di karang tadi. Oke. Mungkin lebih mudah saja kan yang di pohon. Ya. Yang di pohon. Nah, Oke. seperti ini. Ya. Madu itu selalu arah airnya sebelah atas, Bang Jika, maaf. Nah, Oke. Ini posisinya kan juga. Atau tadi ada yang udah nggak ada lebahnya lagi, Pak? Sebentar saya jelaskan dulu. Ini kan posisinya tinggi nih. Oke. Ya. Serang air itu cuma di sini. Di sudut. Maaf ya, saya dengan tangan kiri ini. Iya, di sudut. Di ujung sini. Oh. Nah, nanti sekali-sekali dia ada buat sarang anaknya di bawah sini, tapi itu jarang. Ada sekali. Nah, ini pohon-pohon kami apa boleh buat dipotong larva anaknya sehingga jatuh. Bang Iwan, bisa nggak di zoomin yang di sininya, Bang? Karena tertutup. Ini. Besar gini. Oke. Nah, biasanya ya, Oke. kita jelaskan dulu nih apa isi dari sarang lebah. Sarang lebah itu terdiri dari madu. Madu itu seperti ini kan udah nampak gembung dia. Oke. Kalau gembung ini, Udah ada isi. ini udah mau panen lah kita bilang kan. Maaf, yang di Ya. sini kan tipis nih. Ini anak biasanya nih. Oh, anak lebah. Ya, anak lebah. Oke. Terus ini serang air. Antara serang air dengan ini biasanya ada polen, bipolen namanya. Oh. Makanya kadang-kadang kenapa kita lihat di madu itu ada seperti kerak-kerak di atas ini? Karena rata-rata pawang madu kita memerasnya secara manual, tradisional. Jadi polen itu bercampur dengan madu. Oke. Tapi polen ini nggak selalu ada. Polen ini biasanya ada kalau bunga lagi banyak. Udah. Nah, kemudian ada larva. Larva itu anak itu. Polen, larva, dan royal jelly. Royal jelly itu dibilang susu lebah yang ada di anak. Tapi sesungguhnya royal jelly itu untuk anak, bukan untuk manusia. Maka kita nggak ambil. Nggak ambil. Termasuk larvanya juga nggak ambil. Meskipun di sebagian daerah Jawa dan lain itu dibuat botok, peyek, dan lain-lain. Kita nggak ambil. Itu untuk penghidupan ekosistem, menjaga alam dan hutan. Nah, jadi sesungguhnya setiap lebah kembali, jadi 1 tahun itu lebah itu ke hutan ada 2 kali kembali, ada yang 1 kali. Udah, setiap mereka kembali, setiap lebah kembali ke hutan itu masa dia buat madu 16 sampai 23 hari selama 7 tahun saya di hutan, itu yang saya lihat masa waktunya. Nah, panennya bisa 2 sampai 3 kali. Oke, Pak, Jadi- maaf Pak, duduk aja Pak mungkin. Iya, enggak. Nampak ini? Nampak. Biar saya bisa Kalau berdiri nampak. Oke. biar bisa saya Ya. tunjuk. Nah, jadi Boleh. di masa seperti itu 16 sampai 23 hari tadi kita kembali, ini terisi lagi. Oh, Nah, jadi Bang Jika sesungguhnya kalau ini diambil sama diambil manusia, semua. enggak, ini ya diambil. Ya. Madunya diambil sama manusia, maka lebah akan bekerja lebih keras lagi untuk mengambil next lagi pohon-pohon, tanaman-tanaman, sehingga pembuahan tanaman dan pohon itu cepat. Nah, Oke. Jadi sesungguhnya surah An-Nahl di Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengambil madu ini supaya lebah lebih rajin lagi kerjanya melakukan pembuahan dan penyerbukan hutan, itu maksudnya. Tapi kalau semuanya diambil, maka anak-anaknya akan mati dan punah, sehingga pohon-pohon dan hutan hanya bisa penyerbukan melalui angin. Tapi nggak semua pohon dilakukan penyerbukan dengan angin, maka pohon-pohon yang kelopak bunganya disebuki oleh lebah ini akan punah pohonnya. Nah, ini yang jadi masalah. Oke. Nah, jadi kita selama ini coba yang sarang. Coba yang dari sarangnya, Pak. Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat ini sarang air apa juga. Oh, itu airnya. Oke.
ini serang air, ini nggak ada polen. Biasanya Oh. dia ada polen. Warna apa Pak polen itu biasanya? Sama seperti ini. Sama. Ini serang tua Bang Jika. Ini serangnya udah lebih tua dia. Oke. Jadi lebah itu nanti begitu kembali ke pohon asalnya, itu ada yang sarang nggak dipakai lagi, tapi ada yang dipakai. Umumnya dipakai lagi. Makanya kadang-kadang ada sarang madu tuh tebalnya sampai mau 25 cm, 30 cm lebah hutan. Karena lebah hutan ini memang kuat, perkasa, buas ya begitulah. Jadi Iya. kalau dilihat dari sarang ini, nah, harusnya ini aja yang diambil. Sarang air seperti itu. Oh. Nah, Menakjubkan ya. mungkin Terus Pak sebentar. Kita di Aceh di sini, kita nggak bicara di luar. Ada Pak yang memang ngambilnya semua itu, di sarangnya semua diambil. Ada nggak Pak? ya, biasanya Yang Bapak kan, tahu. biasanya ada 1-2 pawang masih melakukan itu, tapi itu rata-rata bukan pemain koloni lebah besar. Oh. Itu yang ngambil di satu-satu lebah. Jadi lebah nih kalau di Aceh ini ada unoken namanya. Jadi unoken ini lebah yang bukan koloni. Satu pohon satu sarangnya. Ini kekuasaan Allah. Makanya kalau kita perhatikan lebah ini bertambah harusnya iman kita. Jadi untuk bunga-bunga yang musimnya enggak sekalian, dia musimnya tidak serentak dengan tanaman-tanaman pada umumnya, maka ini tugasnya tugas unoken namanya. Biasanya itu orang yang ngambil sarang itu hampir semua diambil. Biasanya. Meskipun enggak semua juga. Ya kadang-kadang kan ada di rumah orang, di depan rumah seperti itu. Ya. Ada juga madunya ya. Itu unoken, tapi Unoken, ya oke. biasanya madu yang hasilnya banyak itu ya di hutan belantara juga. Iya. Mungkin kita coba masuk sedikit menyangkut dengan hoak-hoak madu. Gimana tuh Pak? Oke, hoak jadi madu ya. inilah- Itu juga tadi mau kita tanyain ini ada Ya, beberapa. jadi kan banyak sekali informasi yang salah menyangkut dengan madu. Yang pertama yang menyatakan bahwa madu asli itu tidak didatangi semut. Ini nggak benar. Justru semut punya indera dan insting yang lebih bagus daripada manusia dalam mendeteksi mana yang asli mana enggak, mana yang sehat mana enggak. Jadi madu murni asli itu didatangi semut. Terus yang kedua, kristalisasi madu. Banyak orang kita beli madu, kadang memang mengkristal dan palsu. Oke, nggak jadi diminum. Tapi ada juga madu yang kristalisasi, ngendap dia. Asli tapi Ngendap. mengendap. Dan beku. Oke. Nah, sebagian kalau kita lihat, misalnya kita taruh di kulkas, di freezer, ini misalnya salah satu contoh, kebetulan kami endapkan, dia seperti mentega nih. Jadi kristalisasi madu, ini kita bicara madu asli ya. Kristalisasi madu itu yang kami temukan ada 4. Pertama, endapan seperti mentega, seperti ini. Ya. Terus ada endapan seperti gula, persis seperti gula tapi halus-halus kecil-kecil. Yang ketiga, dia beku seperti susu. Gapah, seperti lemak. Itu biasanya terkenal dengan freezer, air dingin dan lain-lain. Nanti kita buat contoh. Sekalian dengan tanggal ambil di mana, jelas ngambilnya di mana, bekunya seperti ini. Oke. Yang keempat, seperti Kayak berkeping-keping dia, seperti bunga di botol gitu, berkeping-keping, tapi ini jarang kami jumpai yang berkeping-keping seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang lebah punya, mana yang bukan? Kalau yang lebah punya, baik ini yang misalnya seperti mentega, seperti ini, dan seperti gula, dia yang pertama teksturnya halus-halus sekali. Kalau dari gula tebu, gula nira, aren dan lain-lain itu kasar. Itu satu. Yang kedua, waktu dihisap, kalau lebah punya cepat sekali larut, cepat kali mengendap. Nah, waktu kita hisap. Jadi itu salah satu cara untuk kita melihat. Nah, orang kalau melihat seperti ini kan dibuang, ya. Padahal ini maaf saya bilang ini di freezer. Madu itu bagusnya nggak kita taruh di pendingin dan di freezer, ya, karena madu lebah bawaannya baik, freezer ini bawaannya kurang sehat, nggak sehat. Jadi kita pakai yang sehat. Nah baik, ini tanggalnya 15 Oktober kita ambil, terus madunya madu dari pohon akasia. Ini di wilayah hutan Janto, jamnya jam 11.15, 11 malam, 23.15 menit kita ambil. Ini jadinya seperti ini, warnanya agak beda. Ini madu yang kita ambil di Selawah. Tanggalnya sama. Yang ini 15 Oktober. Payabakung, ini Aceh Utara, ya. Aceh Utara. Jadi kita masukkan ke kulkas. Ini baru sebetulnya madunya. Kita masukkan ke kulkas hanya untuk
mengedukasi pemirsa. Jadi kalau ditemukan madu yang membeku ini jangan langsung dibuang. Sebentar Pak, ini kan madunya sebelum beku berarti warnanya lebih kurang seperti ini ya? Iya. Kemudian begitu di freezer membeku jadi seperti ini? Ya, saya kasih contoh kan. Coba ambil yang botol kecil. Ini saya kasih contoh, pemirsa coba dilihat madunya ya. Terus kita kocok. Karena sebetulnya dia bisa begini, nanti berubah lagi seperti ini. Nah ini nggak bisa diciptakan ini. Kayak mana dia canggih pabrik, ini ciptaan Allah ini nggak bisa diikuti. Nah, warnanya, ini kalau dibuka, terasa iya, kan? Iya. Dengar. Kalau Bang Cika dekat Iya, nggak dengar, iya. kawan-kawan dengar. Dengar. Coba dilihat, ini kan warnanya seperti ini. Betul. Ini kita biarkan sebentar aja, setengah jam dia akan kembali. Oh, seperti tadi lagi. Seperti tadi lagi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, Oh. menyangkut hoak sudah 2 ya. Madu asli tetap didatangi semut. Terus yang kedua, kalau ada yang membeku, mengalami kristalisasi jangan dibuang dulu. Kalau mau aman, kontak kami. Di brosur kami ada nomor telepon saya akan deteksi, tidak perlu biaya. Ya. Mungkin ada anggota-anggota saya sudah pandai juga lah. Atau kawan-kawan saya kasih kami cium, nanti waktu madu silakan Bapak Ibu pemirsa sekalian minum lagi. Tapi kalau palsu kami katakan palsu, kalau asli kami katakan asli. Tidak ada persaingan dalam madu. Madu ini kita jumlahnya terbatas. Nggak mampu semua orang masuk untuk jualan madu. Orang harus tahutan, orang harus berani. Ya, orang harus berani dengan lebah, bukan dengan lebah saja, tapi dengan gajah, beruang, dengan lipan besar di hutan. Kamu sudah pernah lihat? Pacat, Macam segala macam ya. Berbagai macam. Jadi madu asli itu memang tidak perlu ada persaingan itu karena memang jumlahnya terbatas dan bisa. Ini kan udah bergas ya, ini naik nih. Ini kalau kita buka melimpah dia. Oh gitu ya. Coba. Tapi berbeda fermentasi ini dengan fermentasi yang terjadi dengan nanas dan lain. Nah, ini tisu. Tapi kalau kita biarkan nanti, nah ada juga ya. Oke. Itu busanya itu nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah Bang Dika. Okay. Misalnya gini, glukosa di madu dengan glukosa di gula. Glukosa di gula nggak sehat. Glukosa di madu tetap sehat. Oke. Madu ini dominannya fruktosa. Ini di bawah udah mulai ngendap lagi Pak. Udah mulai kembali. Ya, Kok ngendap apa udah mulai? Dan ini Kelihatan nih warnanya nih di bawah yang. ya, Di bawah udah mulai ya. mulai kembali normal ya. Mulai normal. Oke, kita tunggu aja. Jadi kawan-kawan sekalian, itu kita lanjutkan dulu sedikit Bang. Oke, silakan. Madu. Hoak udah 2 tadi. Ya, 2 hal yang nyangkut dengan yang sering beredar di masyarakat. Terus madu kalau misalnya ditaruh dengan telur, juga telurnya jadi keras, kuning telur. Tapi ini juga kalau kita coba dengan yang lain juga bisa lebih keras. Jadi itu tidak mencerminkan madu itu Dengan telur. Dengan telur. Nanti kita bisa coba pas Oke. kesempatan lain maksudnya. Siap. Nah, jadi untuk memastikan madu asli dan enggak, kembali lagi kami sampaikan, yang pertama sanatnya, yang kedua bau. Kalau ini tidak mampu maka harus trust dengan mana yang madu asli. Bapak Ibu harus berupaya untuk mencari dan mengupayakan mana itu yang madu asli. Sementara hoak-hoak yang lain kalau kita bakar taruh di atas kertas koran ya, itu bukan merupakan satu patokan bahwa madu itu asli dan tidak. Madu ditaruh di freezer, ada yang membeku, ada yang tidak. Nah, ada yang membeku, ada yang tidak. Karena kerumitan inilah sehingga masyarakat sampai sekarang tidak ada yang paham betul mana madu asli dan tidak. Sehingga pastikan kalau sudah minum madu lama kok nggak ada manfaatnya. Jadi kenapa U058 menginginkan manfaat? Tadi udah 2. Kalau kita nggak mampu ini rasakan manfaat. Bisa nggak mengangkat beban badan? Bisa nggak untuk menjadi obat jamur, obat gatal, kutu air dan lain-lain. Seperti itu. Bisa nggak tetes di mata misalnya. Kalau yang lain ya mau dia radang, kemudian misalnya dia terkena ya, diare. Kalau kena diare, minum aja madu lebih banyak. Kira-kira 50 mili. 50 mili itu segini. Biasanya 3-4 kali minum selang sejam atau 2 jam, diare berhenti insya Allah. Seperti itu. Oke Pak, memang ada lagi nggak ini hoaxnya Pak? Mungkin itu yang nanti sambil jalan kita. Jadi tadi berbicara madu palsu dan madu-madu yang banyak beredar di pasaran kan. Waktu kita pergi dulu itu, saya yang sendiri saksi ngelihat bagaimana perjuangan pengambilan madu ini, sehingga memang sangat wajar kalau harga madu itu lumayan tinggi. Ya. Kemudian jadi pertanyaannya, saya baru paham
ternyata madu-madu palsu itu rata-rata dibuat bahasa kita lah manisan sebenarnya jadiin madu. Berarti berapa labanya mereka ya? Sangat besar. Manisan yang seharusnya misalnya segini itu bisa dijual 2.000 atau 5.000 kan? Akhirnya dijual ratusan ribu. Aduh. Mau Mat bisnis? Lumayan loh. Mau yang asli. Yang asli. Ya, yang palsu mau nggak? Nah, Pak, kenapa tidak ditindak itu oleh pihak ini kan penipuan gitu. Jadi kan kalau misalnya ada yang bilang nih madu ini bersertifikat, Bapak Ibu pemirsa sekalian, lab tidak mampu mengidentifikasi mana madu murni dan mana yang palsu. Kenapa? Karena lab hanya bicara komposisi. Jadi misalnya ini madu sampel, madu asli, dilihat komposisinya. Fruktosa 80%, glukosa 20%, kadar air 18 sampai 21, karbohidratnya, terus asam aminonya. Jadi komposisi ini bisa dibuat secara pabrikasi. Kenapa? Karena gula buatan itu bisa. Vitamin buatan juga bisa. Vitamin C buatan juga bisa. Jadi yang ada komposisi. Kalau yang keluar sertifikat, ini menandakan sertifikatnya adalah sesuai komposisi madu asli. Itu aja bicaranya. Kalau untuk mendetek mana yang mana yang madu tidak bisa. Asli, nggak bisa. Itu harus dengan bau lebah. Kedua sanatnya. Ketiga lihat manfaatnya. Apa bisa misalnya antiseptik, antioksidan, antiseptik, tapi diminum. Nah, kalau madu udah antiseptik, minum juga bisa. Pak Putra. Tadi Pak Putra bilang dengan madu ya. Kemudian orang juga ada biasa dengan kelapa muda kan ada juga. Itu bisa ya? Kalau untuk demam. Tapi mungkin karena nggak ada bawa ya Wan ya kelapa muda sama ini. Kalau memang ada pastinya di pertemuan selanjutnya kami undang lagi, wajib Pak Putra bawa ya. Ada. Berarti kelapa muda, terus apa lagi tadi? Telur. Kopi kita Pak. Kopi, teh. Jadi kopi teh nggak apa-apa, Rahmat aja Pak yang bawa. Pak Putra. Pertemuan ke depan lah kita undang lagi. Jika kan lagi saya ingin sampaikan. Silakan Pak. Lebah ini betapa Allah sudah ciptakan lebah ini untuk kita. Misalnya salah satu misalnya kita identifikasi. Kalau misalnya makanan kita pegang dengan tangan kita dia basi. Tapi madu kita obok-obok sama tangan kita nggak basi. Nggak basi. Malah 3-5 tahun pun bisa minum. Saya pernah minum madu yang saya simpan 5 tahun minum. Jadi tidak basi. Ini kita obok-obok nih dengan tangan kita kan. Kan ada enzimnya. Tapi nggak basi. Selama madu itu asli. Saya pernah Pak ada madu dibawa madu. Bukan, dibawa madu itu katanya madu dari Arab. Jadi dia dalam botol besar. Cara minumnya ambil sendok langsung di situ, jadi tumpahan dari sini masuk lagi ke botol itu kan. Kan saya bilang lah ini nggak apa-apa katanya. Nah tapi sangat banyak, tapi harganya murah. Katanya itu madunya madu apa ternak ya. Bukan dari Arab Pak, pokoknya dari timur. Ada Yaman daerah-daerah sana lah katanya. Itu gimana itu Pak? Madu ternak itu apa bedanya dengan madu? Saya nggak nyampe ilmunya. Yang pertama nggak pernah lihat peternakan di sana, belum sampai Pak. Jadi saya nggak bisa berkomentar. Cuman begini, saya hanya menyampaikan logika ke kawan-kawan. Kalau bicara negara Jazirah Arab, ya, negara Rasul, tentu banyak kebaikan di sana. Misalnya buah kurma, semua orang tahu. Umurnya sekian tahun, manfaat kurma orang tahu. Tapi apakah Allah nggak memberikan rahmat kepada kita di Indonesia ini? Nah, bicara madu, saya pikir madu ini bicaranya bunga, bicaranya nektar, bicaranya lebah. Lebah itu suka bunga. Nah, tentu Indonesia ini kaya dengan bunga. Nah, jadi untuk masalah madu ini yang namanya hutan Indonesia dengan gurun pasir, saya pikir ya lebih cocok di hutan kita lah. Logikanya masuk. Jadi kan Allah berikan juga lah rahmat untuk daerah kita. Nah, bicara madu lebah itu bicara nektar bunga. Bicara nektar bunga, bicara Indonesia, Filipina, Thailand, Irian Jaya. Bukan bicara di padang pasir. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana madu yang di padang pasir yang nektarnya sedikit, hanya beberapa pohon tapi bisa menyebar di seluruh dunia. Memang pernah kami mencoba identifikasi di 1-2 toko, ternyata itu dalam pandangan ciuman saya sari kurma. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak punya banyak referensi dan ilmu di situ. Pak Putra, sepertinya ini atau ada lagi nih? Kayaknya tadi ada mau di. Saya terakhir boleh. Pertanyaan silakan. Bukan pertanyaan, saya punya madu, tapi nggak tahu asli apa enggak. Coba lihat langsung. Dan ini sebentar. Ini madunya ada kaki. Oh bukan. Itu minyak urut tuh. Ini minyak urut. Jadi ini pemberian orang Pak Putra. Waktu saya demam kemarin, jadi kebetulan ada yang ngasih.
Oke. Cuma saya nggak tahu itu asli apa enggak. Sebentar Rahmat. Ini bukan settingan ya. Ini benar-benar Betul. real. Dan Pak Putra ini baru ngeliat nih. Ini real nih. Kalau saya lihat ini dari pandangan dulu ya. Ah. Kemungkinan besar madu. Kalau saya lihat, tapi saya coba dengan hidung lagi. Karena ini bisa diciptakan juga seperti ini. Tapi sekilas mata saya mengatakan ini madu. Oke. Madu asli. Bang Jika coba cium dengan ini gini. Gimana? Harusnya tadi anggota saya dulu cium. Coba Iwan. Iwan, kembali Iwan. Ini gampang kali ya, memang madu. Masuk. Masa biar ada beberapa orang memverifikasi. Ini gimana? Biar kelihatan. Nah, ini anggota saya Iwan udah 5 tahun ikut lebih 5 tahun lah ikut saya. Karena dulu dari bengkel sehat juga staf saya. Jadi sudah rutin lah ini dengan madu. Jadi kawan-kawan nanti kalau ada bapak ibu sekalian pemirsa udah minum madu atau dibuka bekun itu kan jangan dibuang dulu. Mana tahu belinya mahal, sayang kan. Jadi nggak apa-apa kontak kami. Boleh bilang nomor HP? Boleh, silakan Bang. Nggak Ya, apa-apa. kontak kami di 08227. Ya di WA juga boleh 08227. Ya palsu tadi mana? Pak? 4 kali, 4-nya 4 kali. 9-nya 3 kali. Jadi 08227 4444 999. Oke. Yang palsu tadi ini ya? Ya, coba dicium. Nah, jadi biar nanti anggota kita yang cium, kalau itu madu silakan. Coba cium, Man. Minum. Ini non asli. Ini lebih jelas kalau mau cium. Nih. Ya, susah Pak cium di situ, agak ini lebih enak di situ sepertinya. Maksudnya karena Coba tadi. cium juga aroma piringnya. Oh iya, memang beda ya. Iya. Ya oke ya. Mas Jika pun kalau nanti udah terbiasa Iya. dari penglihatan pun bisa dilihat. Betul. Boleh biasa melihat. Nah, ini kan udah kembali dia kan. Iya betul. Dan 1 jam kemudian dia berubah. Oke, berarti ini asli Mat. Ya. Selamat. Terima kasih untuk yang memberi berarti. Iya, terima kasih untuk memberi karena ini Pak Putra yang tester, jadi nanti bayarannya ke saya ya. Oke Pak Putra, terima kasih atas kesempatannya. Tapi tadi ada sempat terlihat video, coba diputar dulu mungkin. Ini apa nih Pak? Ini video perjalanan madu ini di Aceh Utara, ya, daerah hutan di Payabakung. Oke. Nah, Ini harus pakai tali. Ya, jadi ini licin kebetulan musim hujan, jadi supaya ada beberapa orang yang belum terbiasa biar ya aman kita buat talinya. Ada juga di daerah Panca. Kadang-kadang kami naik sepeda motor, kadang berjalan kaki setengah hari, 1 hari, kadang juga ada mobil mobil haktom seperti ini. Wow. Ini sebetulnya mobil ilegal logging. Nah, seperti ini perjalanan. Wah, di atas sungai. Ya, seperti itu. Jadi perjalanan ini betul-betul adventure ya. Adventure. Petualangan. Iya. Boleh ikut sekali-sekali. Oke. Tapi kalau tadi Bapak bilang 1 hari di perjalanan, kalau kita yang berangkat ikut kami 3 hari Pak. Karena sudah pernah. Nggak lama Rahmat jika 1 jam cuma ternyata 3 jam. Rupanya kalau mereka yang pergi benar 1 jam. Karena kita ikut jadi 3 jam. Oke Pak Putra, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin Pak minta waktu Bapak 15 detik aja beberapa kalimat statement, closing statement dari Bapak lah ke seluruh masyarakat Aceh, ke kamera itu. Oke. Ya, baik kawan-kawan sekalian di studio, para pemirsa semua, ya karena memang kita sama-sama ingin mendakwahkan madu, ya menjaga kemurnian madu hutan Aceh khususnya madu murni supaya bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka bagi semua yang ingin mengenali madu murni bisa terus mengikuti Untuk Barat, bisa terus komunikasi dengan kami, tadi nomor HP yang sudah kami sampaikan. Terus bagi praktisi-praktisi dan produsen-produsen madu, kami juga menyarankan untuk jangan lagi bermain-main dengan madu palsu, karena sesungguhnya dalam agama madu ini sangat besar manfaatnya dan masyarakat bisa salah pengertian. Begitu banyak orang-orang yang dirugikan dengan beredarnya madu-madu palsu. Mari sama-sama kita jaga, dan kepada kawan-kawan yang sudah menjaga, ada Bang
Jaki di zona madu, Bang Ihsan di Sauno dan kawan-kawan lainnya yang terus menjaga kemurnian madu asli dan murni. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita jaga bersama lembah dan hutan kita. Demikian saja Bang Cika. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ke depan.